Salam sejahtera. Berikut ini adalah diskusi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1 JGP Angkatan 7 Kelompok B2 Kota Surakarta di bawah bimbingan Bapak Muhammad Kusdi sebagai fasilitator dan Bapak Muhammad Tasmun sebagai pengajar praktik. Skenario yang pertama, situasi TK. Ibu Ceria, seorang guru TK yang menyampaikan materi korespondensi satu-satu. Untuk mengetahui pemahaman muridnya tentang materi tersebut yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, Ibu Ceria melakukan tanya jawab. Ternyata didapati masih ada 4 murid yang masih belum paham. Melihat kondisi itu, Ibu Ceria kemudian merencanakan melakukan Zoom dengan semua murid untuk mereview singkat materi tersebut. Setelah pertemuan daring selesai, Ibu Ceria meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Untuk memudahkan, Bu Ceria menggunakan 2 moda dalam menjelaskan, yaitu secara tertulis dan video yang semuanya dikirimkan melalui WA orang tua. Saat murid mengerjakan tugasnya, Ibu Ceria meminta agar difoto oleh orang tuanya, kemudian dikirimkan kepada Ibu Ceria. Agar memudahkan, maka Ibu Ceria memberikan kebebasan waktu untuk mengerjakan, namun tetap dibatasi waktu pengumpulannya. Untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Ibu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Dari situasi pertama tersebut, kebutuhan belajar murid apa yang berusaha dipenuhi oleh guru? Yang pertama adalah kesiapan belajar. Guru mampu memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid. Ada 4 anak belum memahami materi tersebut. Guru memulai kegiatan dengan mereview sekilas materi dengan memberi contoh. Guru juga melakukan adjustment atau penyesuaian untuk 4 anak yang belum paham. Beliau memberikan bimbingan ekstra kepada mereka. Yang kedua, minat murid. Guru menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, yakni dengan memberi contoh. Guru menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan problem-based learning dengan moda asinkronus. Tugas boleh dikerjakan di waktu mereka sendiri. Yang ketiga, profil belajar murid. Guru menyajikan instruksinya dengan 2 moda, baik secara tertulis dan secara audio. Lantas, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Guru Ceria melakukan proses observasi, antara lain mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki oleh murid terkait dengan materi yang dipelajari dengan melakukan tanya jawab. Guru juga mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh guru? Yang digunakan oleh guru Ceria adalah diferensiasi proses, karena guru menyampaikan materi dengan 2 moda sesuai dengan kemampuan memahami murid. Kemudian diferensiasi produk, karena adanya pemberian kesempatan untuk murid menggambar benda-benda sesuai dengan versinya masing-masing. Kemudian bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Guru Ceria melakukan penilaian dengan mengadakan tanya jawab singkat, assessment for learning. Guru Ceria juga melakukan observasi atau pengamatan, assessment for learning.
Guru ceria meminta orang tua untuk memfoto hasil karya anak akan menjadi assessment as learning. Saat proses mengerjakan itu terdokumentasi dalam foto. Kemudian produk hasil karya anak menjadi assessment as learning dan assessment of learning. Skenario yang berikutnya adalah kasus SD. Bapak Dermawan adalah seorang guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Pak Dermawan menyiapkan beberapa sumber belajar. Yang pertama, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjamnya dari perpustakaan. Yang kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa artikel, buku bacaan, dan komik sains. Pak Dermawan juga menyiapkan video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana cara organ pencernaan bekerja. Pak Dermawan menyiapkan kartu-kartu pertanyaan dan daftar instruksi yang lengkap. Semua yang disiapkan Pak Dermawan bertujuan agar murid memahami tujuan pembelajaran tentang sistem pencernaan. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Bapak Dermawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang, tier assessment. Kebutuhan belajar murid apakah yang sedang dipenuhi oleh Pak Dermawan? Yang pertama adalah kesiapan belajar. Lewat tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Dermawan memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang disebut dengan sistem. Guru mempersiapkan buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. 2 minggu sebelumnya, guru menanyakan kepada murid apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Yang kedua, minat murid. Guru mempersiapkan buku bacaan, artikel, komik untuk memenuhi kebutuhan senang membaca. Berikutnya adalah profil belajar murid. Terkait dengan gaya belajar murid, yaitu secara visual dan auditori. Menggunakan poster untuk menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan, mengunduh sebuah video yang akan digunakan belajar para murid, dan membentuk kelompok untuk memfasilitasi siswa yang suka belajar bersama orang lain. Strategi atau cara guru memenuhi kebutuhan belajar murid.
Yang pertama, melakukan tanya jawab dengan murid untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kemampuan murid. Berikutnya, mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah diferensiasi konten. Mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, menyiapkan berbagai sumber belajar berupa poster, buku bacaan, komik, dan lainnya. Diferensiasi proses, membaca buku atau komik atau artikel, mengamati poster, diagram, dan mendiskusikannya, kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang poster, membuat cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan, mewawancarai petugas UKS, dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Diferensiasi produk, siswa menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat. Siswa membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Siswa membuat cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menafsirkan alur pencernaan. Kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Bagaimana guru melakukan penilaian? Yang pertama, melakukan observasi atau pengamatan, assessment for learning. Yang kedua, memberi tanya jawab, assessment for learning. Berikutnya penilaian berjenjang, assessment as learning dan assessment of learning.